Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di sini, Dadang Rahmat di Dadang Era Channel. Oke, teman-teman semua, terima kasih untuk kalian yang sudah dukung dan support Dadang Era Channel. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan video kali ini, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, aktifkan tombol loncengnya, like, komen dan share ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya @rohmabetapis. Oke teman-teman semua, saya akan mengajak kalian ya untuk cek burayak-burayak ikan cupang ya, burayak-burayak ikan cupang yang ada di farm Rohmabetapis ya. Oke teman-teman, kita akan kasih makan ya. Nah ini belum kita kasih makan si burayak-burayak ikan cupang ya. Waktunya kita kasih makan. Ini juga udah pada habis makannya, itu udah pada habis ya. Yang ada di piring-piringan itu ya, udah pakai piring ya untuk alas pakannya itu. Oke, nah ini teman-teman burayak-burayak ikan cupang ya. Kita shoot dulu. Si kecil-kecil ya, si kecil-kecil. Ini juga sama, ini juga di bawah nih. Usia-usia segini nih masih pada penakut ya, masih pada ngumpet teman-teman ya. Dia belum mau berkerumun gitu teman-teman ya. Gimana sih Kang untuk si burayak itu cepat besar? Ya tentunya kasih makan dong ya, kasih makan bro ya, kasih makan, lebih teratur. Dan kalian juga harus memperhatikan jenis pakan untuk menunjang pertumbuhan ikan cupang, apalagi di usia masih burayak. Saya akan menjawab pertanyaan ya teman-teman ya, yang menanyakan, Kang, di usia berapa sih burayak mulai dikasih cacing sutra? Kalau di farm saya ini, saya mulai memberi pakan cacing sutra itu di usia 1 bulan teman-teman. Di usia 1 bulan kita sudah memberikan pakan cacing sutra itu ke burayak-burayak ikan cupang. Bahkan di usia sebelum menginjak 1 bulan, di usia 2 minggu pun sudah memperkenalkan cacing sutra itu ke burayak ya. Sudah mulai kita kasih sedikit demi sedikit ya cacing sutra ke burayak sebagai pakan selingan teman-teman. Tetapi itu bukan sebagai pakan utamanya ya untuk si burayak di usia 2 minggu teman-teman ya. Lalu tahapan-tahapan memberi pakan untuk burayak itu apa aja sih jenisnya gitu ya. Nah yang pertama itu teman-teman, dari kalian memindahkan burayak dari media pemijahan ke media pembesaran seperti kolam ini ya, otomatis di usia, anggaplah kita usia 0 hari ya, 0 hari itu saya pakai pakan infusoria teman-teman, ataupun pakan artemia, infusoria atau artemia teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman nggak ada infusoria atau artemia, kalian bisa pakai kutu air teman-teman ya. Pakan apa sih yang terbaik untuk burayak di usia 0 hari sampai usia 1 minggu bahkan ke 2 minggu? Nah di sini gua rekomendasikan ke kalian ya, untuk pakan terbaik untuk burayak dari 0 hari sampai 1 minggu, atau kalau di farm saya ini ya, saya kasih infusoria teman-teman ya. Kita seling dengan artemia. Nah itu 2 pakan itu yang saya pakai ya untuk usia 0 sampai 1 minggu. Kenapa saya anjurkan untuk infusoria dan artemia? Yang pertama itu dari ukuran dari pakan infusoria dan artemia itu dia kecil teman-teman. Bahkan infusoria itu lebih kecil dari artemia, dia lebih halus ya. Nah dari ukuran pakan kecil tersebut, dia lebih mudah dimakan oleh si burayak ya. Saat ketika kita mulai memindahkan burayak itu, kita tuang ke media pembesaran, si burayak itu lebih mudah untuk memakan si pakan
infusoria ataupun artemia itu teman-teman ya. Nah, ketika kita pakai pakan infusoria ataupun artemia ya, tingkat persentase hidup burayak itu jauh lebih besar teman-teman. Jumlah banyak ikan cupang itu tergantung kita ekstra perawatannya itu dari usia burayak teman-teman ya, usia di bawah 1 minggu itu teman-teman ya. Karena itu memang kalau saya bilang itu adalah zona rawan ya, zona rawan burayak itu paling rentan dia resikonya itu terkena penyakit lah itu teman-teman ya, burayak hilang lah atau burayak tidak bisa bertahan lah. Nah untuk itu kita tunjang dengan pakan-pakan terbaik ya. Nah, Kang, apakah kutir itu juga rekomendasi terhadap burayak usia dari mulai penetasan sampai usia ke 1 minggu? Itu juga bisa teman-teman untuk si kutu air. Namun kutu air itu kalau di farm saya ini saya kasih setelah usia 1 minggu teman-teman ya, usia 1 minggu. Tetapi kadang tidak ada infusoria dan artemia, saya pun tetap ketika kita mempersiapkan media pembesaran ini, kita siapkan airnya, kita kasih tebar kutirnya agar itu teman-teman si kutirnya itu dia pecah, dia menghasilkan kutir-kutir yang kutu air yang lebih halus, yang lebih kecil. Nah itu teman-teman ya, itu juga bisa teman-teman memakai kutu air ya. Secara untuk kutu air itu dia ukurannya kan masih tetap untuk usia burayak yang masih dalam kategori 1 hari, 2 hari sampai 4 hari itu dia ukurannya masih kecil teman-teman, masih kecil banget. Nah kutu air itu juga kadang-kadang si burayak itu belum bisa ya memakan atau melahap si ukuran si kutu air itu teman-teman. Nah si kutu air itu harus terlebih dahulu dia pecah ataupun menghasilkan anakan kutu air. Nah baru si burayak itu memakan si kutu air itu. Nah makanya saya menganjurkan kalian untuk memakai infusoria dan artemia teman-teman. Itu salah satu kuncian ya, kuncian agar si ikan cupang itu bertahannya itu lebih banyak ya, potensi untuk hidup si ikan cupang itu lebih banyak teman-teman. Nah lanjut usia dari 1 minggu barulah kita kasih kutir. Nah kita full kutir teman-teman, kutu air dari 1 minggu diseling dengan artemia teman-teman. Kita menggunakan artemia juga teman-teman ya. Kalau nggak pagi kutir atau sorenya artemia, itu pun sebaliknya teman-teman ya. Itu kita dimix pemberian pakannya teman-teman, itu full sampai 1 bulan. Nah di usia 1 bulan, nah saya menjawab dari pertanyaan teman-teman ya, berapa bulan usia burayak itu mulai dikasih cacing sutra. Nah di sini teman-teman ya, itu dari 1 bulan. Di usia 1 bulan ini ikan cupang itu dia mulai pertumbuhannya itu udah mulai kelihatan ya, dari segi size nya udah mulai sedikit lebih besar ya. Karena di usia 1 bulan ini si burayak itu hampir rata ya, semua sudah bisa memakan pakan cacing sutra teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Dan di usia 1 bulan ini burayak itu dia benar-benar membutuhkan ekstra makanan yang lebih banyak ya. Jadi dia lebih lahap ya, lebih lahap, makannya itu lebih cepet ya. Ya masih usia pertumbuhan itu dia benar-benar makannya itu udah mulai rakus-rakusnya teman-teman ya, udah mulai lahap-lahapnya itu. Nah kita tunjang dengan pakan cacing sutra, karena cacing sutra itu kandungan proteinnya itu lebih tinggi, lemaknya juga lebih tinggi ya. Ya lebih bagus lah untuk cacing sutra itu, untuk ngefus agar pertumbuhan burayak itu lebih pesat dan lebih cepat teman-teman. Nah ada juga yang bertanya, apakah bisa dari usia 1 bulan sudah bisa dikasih pelet? Nah, sebenarnya bisa teman-teman, udah dikasih pelet juga. Cuman kalau saya pribadi sih belum bisa menyarankan ya ke teman-teman ya untuk usia burayak di usia 1 bulan ini ya. Meskipun si usia 1 bulan itu sebenarnya udah bisa memakan pelet dengan ukuran pelet kecil ya, 200 sampai 300 mikron udah bisa. Tapi saya menganjurkan untuk pemberian pakan terhadap burayak itu lebih ke pakan hidup teman-teman ya. Karena pakan pelet itu beresiko
dia menghasilkan amoniak ya. Jadi amoniak itu lebih tinggi ya, berpengaruh ke kesehatan ikan cupang sendiri ya teman. Lebih bagus pakan hidup teman-teman ya. Ya baru kalau misalkan kalian susah untuk pakan hidup, yaitu mungkin opsi kedua lah untuk pemberian pelet. Tetapi untuk pakan peletnya saya anjurkan untuk kalian cari pakan pelet yang terbaik ya. Pakan-pakan pelet yang terbaik yang saya anjurkan itu bisa kalian pakai pelet mem, pelet NRD, itu mungkin ya pakan-pakan yang menurut saya itu paling bagus ya, dan saya pun ini memakai. Lalu di usia berapa sih burayak itu mulai dikasih pelet ya? Nah, saya di sini memberikan pakan pelet itu di usia 1,5 bulan teman-teman ya. Di usia 1,5 bulan itu sebagai pakan selingan ya. Nah, sekali lagi ya, itu hanya sebagai pakan selingan untuk burayak ikan cupang di usia 1,5 bulan sampai dewasa. Dan ukuran untuk burayak di usia 1,5 bulan itu pakan peletnya kalian bisa pakai 300/500 atau 3/5 teman-teman ya. Di sini saya pakai pakan mem ya untuk si burayak rawatan ikan cupang yang ada di farm saya ini. Lalu berapa kali dalam sehari kita ngasih makan ikan cupang ya, apalagi untuk burayak ya usia 1 bulan ke 1,5 bulan itu ya, kita kasih makannya itu 2 kali ya dalam satu hari, sore dan pagi ya, secara teratur teman-teman ya. Secara teratur, pagi kita kasih makan cacing sutra, sorenya kita kasih makan kutu air ataupun sebaliknya. Nah, di 1 bulan baru kita penambahan waktu pemberian makannya itu teman-teman ya. Bahkan usia 1,5 bulan saya sudah mulai kasih makan itu 3 kali dalam sehari teman-teman ya, pagi, siang, sore. Pagi kita kasih cacing sutra, siangnya kita kasih pelet, sorenya bisa kasih kutir ya. Ya itu teman-teman, itu lebih dipersering lah, lebih sering lah kita kasih makan ya. Karena di usia-usia tersebut itu benar-benar kita ikan cupang itu dari segi pertumbuhan dan dari makannya itu lebih ekstra ya teman-teman ya, agar si ikan cupang itu lebih cepat teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah paham ya di sini ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, kita akan coba ini ya. Ini burayak yang usianya 1 bulan ya, 1 bulan. Ini tanggal 27 Mei ya. Sekarang di tanggal 24 ya, 25 ya, tanggal 25 ya. Jadi sebenarnya belum genap 1 bulan ya teman-teman ya. Kurang 2 hari lah. Ya anggap kita ini udah 1 bulan lah ya. Nah, segini teman-teman ya. Burayak-burayak yang ada di farm saya ini usia-usia. Tapi ini sebenarnya nggak rata teman-teman ya, nggak rata. Jangan heran kalau ikan cupang itu pertumbuhannya itu dalam satu kolam itu dia nggak rata nih teman-teman ya. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Ini dari segi pertumbuhannya itu lebih cepat. Nah, kalau untuk saya rata-ratakan, nah mana ya? Nah, ini nih teman-teman ya. Nah, aduh, loncat teman-teman. Bentar ya. Nah, ya. Oke, kita kasih pakan dulu teman-teman ya, karena belum kita kasih makan. Untuk menu kali ini kita kasih cacing sutra ya, penampungan tempat cacing sutra yang ada di farm Aroma Betta Fish ya. Kita pakai sirkulasi, jadi si cacing sutra itu lebih tahan lama teman-teman ya, lebih seger, tidak mudah mati ya. Nah, kita wadahkan, siapkan ember ya, kasih. Nah, ini udah bersih teman-teman ya. Nah, airnya udah steril, bersih, karena kita sering rutin untuk kurasi airnya tersebut teman-teman ya. Dan kita pakai filter juga. Nah, penting juga ya teman-teman ya untuk memperhatikan kebersihan dari pakan cacing sutra ini teman-teman ya, biar tidak berdampak ikan itu tidak mudah sakit.
Oke. Nah, ini cukup lah buat oke. Nah, kita kasih teman-teman cukup segini aja teman-teman, secara bertahap ya. Kita taruh di wadah-wadah piringan gitu ya. Oke. Ini masih kecil. Oke, itu udah pada habis dia. Udah pada habis pakannya itu. Oke, yang ini juga. Oke, itu ya teman-teman. Saya akan lanjut untuk kasih makan ya, untuk kolam-kolam lainnya ya. Jadi teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sebelum mengakhiri video ini, kalian subscribe terlebih dahulu ya. Klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ya. Share sebanyak-banyaknya agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Akhir kata dari saya, terima kasih. Next di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam percupangan Indonesia.